Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dinanggraini dengan NIM C2C0220018 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem file dan direktori. Sistem file adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk. Dalam file sistem sendiri terdapat berbagai jenis-jenisnya dan penggunaan algoritma yang berbeda. Sedangkan untuk sebuah direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih. Satu berkas direktori atau lebih yang disebut dengan subdirektori. Tipe file ada dua, yang pertama data dan program. File sendiri menyimpan informasi dan cara untuk mengakses file sendiri itu harus diakses dan dibaca memori. Terdapat beberapa cara untuk mengakses informasi pada file, yaitu yang pertama ada sequential access, yang kedua ada direct access, yang ketiga ada order access metode. Untuk yang pertama, sequential access, yaitu membaca semua bit atau record dari awal, tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Terus baik jika digunakan pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access, yaitu bit atau record dibaca tidak terurut. Penting untuk sistem basis data, file dilihat sebagai seritan blok yang berindeks. Pembacaan dapat berupa memindahkan penanda file, kemudian baca, dan kemudian dipindahkan penanda file. Terus metode akses ini berdasarkan model disk dari suatu file memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Yang ketiga, order access metode, yaitu metode akses lainnya dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access metode. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file, ya, seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer-pointer ke blok-blok tertentu. Untuk direktori sendiri, ada beberapa operasi yang dilakukan direktori, yaitu mencari file, hapus file, ubah nama file, membuka direktori, membuat file, melihat isi direktori, traverse sistem file, dan menutup direktori. Untuk struktur direktori sendiri, yang pertama ada single level directory, two level directory, three struktur directory. Untuk yang pertama, single level directory, yaitu semua file terdapat pada direktori yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik. Yang kedua, two level directory, yaitu membuat direktori yang terpisah untuk tiap user. Terdapat user file directory atau UFD dan master file directory. Yang ketiga, three struktur directory. Tiap direktori dapat mengandung file dan subdirektori. Current directory adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. Untuk struktur file sendiri ada dua, yaitu unit penyimpanan logika dan sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada media penyimpanan sekunder atau disk. Karakteristik penting dari disk sendiri yaitu dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca dan memodifikasi dan menulis di disk tersebut. Terus dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file secara berurut maupun tidak berurut. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian file yaitu ada contiguous allocation, linked allocation, dan indexed allocation. Untuk contiguous allocation sendiri, yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berturutan pada disk. Sederhana, random access, pemborosan ruang, file tidak dapat berkembang. Untuk contiguous allocation, ada beberapa masalah, yaitu mencari ruang yang sesuai untuk sebuah file yang baru, external fragmentation, alokasi ruang di awal pembuatan file, ukuran file tidak dapat membesar. Untuk linked allocation, yaitu dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode contiguous allocation. Setiap file diidentifikasikan dengan link list dari blok-blok. Direktori hanya menyimpan alamat blok pertama dan alamat terakhir. Untuk link allocation, yaitu lambat dalam mengakses blok secara random, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan pointer. Untuk index allocation sendiri,
yaitu setiap file memiliki indeks blok. Direktori terdiri dari pointer ke indeks blok. Indeks blok merupakan suatu array yang setiap elemennya merupakan urutan blok dari suatu file. Terus untuk manajemen ruang kosongnya, yaitu untuk menyimpan track dari ruang disk yang kosong, sistem membuat daftar ruang kosong. Yang kedua, daftar ruang kosong tersebut menyimpan semua blok-blok disk yang kosong. Yang ketiga, ada metode manajemen ruang kosong, yaitu ada bit vector, linked list, grouping, dan counting. Untuk bit vector sendiri, yaitu ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Setiap blok direpresentasikan dengan satu bit, efisien dan simpel dalam mencari n urutan blok kosong yang pertama. Untuk linked list, yaitu membuat link antar blok-blok yang kosong di dalam disk. Setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya, tidak efisien karena pengaksesannya dilakukan secara sekuensial. Untuk grouping, yaitu menyimpan n buah alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. N-1 blok berikutnya kosong. Blok terakhir dapat digunakan untuk menyimpan alamat blok pertama dari blok kosong lainnya. Untuk counting, yaitu free space list, yaitu menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.